kita mulai pelajaran kita tentang firman Tuhan. Diambil daripada surat Yohanes 1 pasal 1. Yohanes adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Dan dia sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia menulis sebagai surat penggembalaan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah rasul yang paling lama hidup, lebih daripada 90 tahun. Dia memberikan kesaksiannya, saudara, supaya kita tidak ragu tentang siapa itu Yesus. Dia sudah bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Dan dia sudah melihat Yesus itu. Dan apa saja yang dilakukan oleh Yesus itu. Jadi kesaksiannya adalah kesaksian yang benar-benar dia lihat. Bukan dia dengar dari cerita orang, tetapi dia sendiri melihat. Dan dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang paling inti, yang paling dekat. Maka kesaksiannya itu dapat dipercaya. Ketika banyak penyesat-penyesat pada masa itu, yaitu di abad pertama, saudara, maka dia diminta oleh para penatua-penatua jemaat pada saat itu untuk memberikan kesaksian. Sehingga ia menulis surat Yohanes ini, 1 Yohanes ini, sampai 3 Yohanes. Untuk memberikan kesaksian yang benar tentang Yesus. Kita akan membacanya, saudara, di dalam 1 Yohanes 1 dari ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini artinya, saudara, dia benar-benar memberitahukan bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah bersama-sama dengan Yesus. Dengarlah kesaksian kami. Untuk apa? Supaya para penyesat-penyesat tidak didengarkan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Karena memang di masa itu, saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak benar telah masuk ke dalam kawanan domba-domba Allah. Sehingga ia mengatakan, sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Artinya asli kesaksiannya ini. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba. Artinya sudah pernah dia memegang Tuhan Yesus itu. Yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup.
Kita lihat apa perkataan ini, saudara. Firman hidup. Bukan firman yang mati. Ini artinya, saudara, firman yang aktif. Bukan seperti hanya tertulis begitu. Bukan seperti hanya ayat dia. Tapi ketika dia ada sesuatu. Ketika firman hidup itu ada di tengah-tengah kita, maka firman itu mempengaruhi hidup kita. Dia aktif. Pada Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu bergerak, hidup, tidak mati. Jadi itulah yang mereka saksikan ini. Yaitu Yesus Tuhan kita. Ketika Yesus berkata suatu, maka apa yang dikatakannya itu terjadi. Ketika ia mengatakan kepada Petrus, Petrus, pergilah memancing. Untuk membayar sesuatu ke bait Allah pada saat itu, karena mereka ditagih. Maka dia suruh Petrus, pergilah memancing. Ya, Petrus melakukannya, dia memancing ikan, dia dapatkan ikan, dan di dalam mulut ikan itu dia dapat uang yang pas untuk diberikan kepada penjaga bait Allah. Artinya itulah firman yang hidup, itulah firman yang aktif, yang bisa melakukan sesuatu. Bukan kata-kata, tetapi ada kuasanya. Jadi Yesus adalah firman yang hidup, yang berkuasa, yang bisa mengubah hidup kita. Apapun yang dikatakannya itu akan berakibat, akan berpengaruh dalam kehidupan. Makanya dikatakan firman hidup. Bukan hanya kata-kata. Makanya ada perbedaan, saudara. Ketika orang-orang Farisi mengajar, mereka berbeda dengan ketika Yesus mengajar. Ketika firman itu keluar dari mulut Allah, maka dia memberikan kehidupan. Itu maksudnya. Makanya Yohanes ini dengan setia mengikuti Yesus. Dia merasa bersuka cita bersama-sama dengan Yesus. Maka dia memberikan kesaksian ini. Jadi firman yang hidup itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya pelajaran, bukan kita pintar menghafal itu Alkitab itu. Bukan hanya itu. Memang baik kalau kita hafal, tetapi kalau dia tidak berdaya guna dalam kehidupan kita, itu sama saja dengan pelajaran biasa. Tetapi kalau firman yang hidup itu, begitu firman itu ada di dalam kehidupan kita, kita hidupi firman itu, maka kita merasakan adanya Allah dalam hidup kita. Itulah yang selalu disampaikan Tuhan Yesus. Firman itu akan menjadi mata air, akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ketika kita dengar firman itu, dia akan membuat hidup kita sangat indah. Jadi itu bukan pengetahuan biasa.
Maka dia berkata di sini, firman hidup yang kutuliskan kepadamu adalah firman hidup. Kesaksian ini adalah kesaksian kami tentang firman itu. Bukan hanya kepintaran manusia, bukan hanya seperti orang berpikir tentang teologis. Bukan berpikir tentang teologis. Tidak, ini kita harus, kalau kita mendapatkan firman itu mengubahkan kita. Makanya Yesus mengatakan kepada iblis itu, bukan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya ada perbedaan, saudara, ketika ada orang mengatakan dalam nama Yesus sembuhlah. Itu ada. Artinya siapa yang mengatakannya itu? Bisa aja banyak orang juga mengatakan itu, tapi dia tidak mendapatkan buktinya. Tetapi ketika firman itu begitu dikatakan dalam nama Yesus sembuhlah, maka itu sembuh. Maka itu artinya firman itu yang tadi disampaikan itu, yang keluar dari mulut Allah itu mengubahkan keadaan. Dari sakit bisa sembuh. Makanya banyak hamba Tuhan yang benar-benar dipakai Tuhan ketika mereka berkata sembuh dalam nama Yesus, itu sembuh. Dan itu kisah yang banyak dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika banyak orang datang kepadanya untuk disembuhkan. Hanya dengan berkata, hanya dengan berfirman, maka terjadi perubahan. Jadi kalau kita memiliki firman dalam hidup kita, saudara, maka apa yang keluar dari mulut kita akan berkuasa seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Sebenarnya itu kerinduan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepadanya, supaya mereka memiliki hidup. Supaya kita memiliki hidup yang telah Ia bagikan. Itu sebenarnya yang diinginkan Tuhan Yesus, dan itu telah diterima oleh para rasul, saudara, termasuk Rasul Yohanes ini. Jadi Rasul Yohanes inilah yang menyaksikan tentang Yesus itu, dan dia sudah berpengalaman tentang firman yang hidup itu. Setelah Yesus naik ke sorga, dia terus hidup. Dia terus menyampaikan firman yang hidup itu. Maka ia bersaksi di sini. Dia sudah mengalami Tuhan itu sedemikian rupa. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai kehidupan yang membuat perbedaan. Makanya dia berani menyampaikan di sini bahwa kami ini adalah saksinya. Jadi ketika kita bisa mengalami Yesus dalam hidup kita, mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami firman itu bekerja dalam hidup kita, maka kita akan berani menyampaikannya. Jadi orang yang tidak mengalami Tuhan secara khusus, saudara, sulit untuk bisa bertahan untuk menjadi saksi Tuhan. Karena dia tidak mengalami sesuatu. Tetapi kalau dia pernah mengalami hidup di dalam firman itu, maka dia akan terus memberikan kesaksian yang baik tentang Tuhan. Jadi mengenal Tuhan dengan benar itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi menghidupi Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan mendapatkannya. Dan itu adalah janjinya, dan firman itu ya dan amin. Ketika kita memang benar-benar hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kita, maka apa yang dijanjikannya ini akan terjadi di dalam kehidupan kita.
Jadi bukan soal hanya tahu tentang ayat berapa firman itu, tetapi firman itu hidup di dalam kita. Itulah yang membuat kita bersemangat di dalam mengikut Yesus. Membuat hidup kita berbeda. Ayat 2, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat ini menyatakan bahwa mereka yang diwakili oleh Rasul Yohanes bersaksi memberitakan tentang hidup kekal. Jadi Yesus itu adalah hidup kekal. Makanya dia berkata, ya, barang siapa yang percaya kepadaku, aku akan memberikan kepadanya hidup, yaitu hidup yang kekal. Ini sebuah janji yang bisa dijamin, saudara. Jadi Yesus itu mengatakan sesuatu yang benar-benar dapat dibuktikan. Makanya Rasul Yohanes mengatakan ini, kami bersaksi karena memang itu sudah kami rasakan. Bukan hanya kami dengar dari orang. Memang yang diberikan Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Pada masa-masa itu sudah banyak orang yang membenci mereka. Banyak orang yang mengejar-ngejar mereka. Bahkan Rasul Yohanes sendiri pernah digoreng dan dia tidak mati. Karena memang dia memiliki sesuatu yang berbeda. Jadi kalau orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus itu sebenarnya harus berbeda daripada orang lain. Harus memiliki keilahian. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 8 itu, ya, bahwa orang-orang yang telah lahir dari roh itu seperti angin, tidak nampak, tetapi dia memiliki pengaruh. Dan Yesus itu sebenarnya telah memberikan kepada kita pelajaran di dalam Injil. Ya, Injil Yohanes itu Yesus memberikan pelajaran bahwa kita yang sudah mengikut Yesus ini berbeda dengan orang-orang yang bukan pengikut Yesus. Kita sudah dilahirkan dari roh, sehingga kehidupan kita itu tidak sama. Tidak sama. Jadi pengikut Yesus itu sebenarnya tidak sama dengan orang yang belum mengikut Yesus. Yang belum berada di dalam Tuhan itu tidak sama. Ada perbedaan. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi apa yang mereka saksikan ini, apa yang disaksikan oleh Yohanes ini, supaya kita beroleh persekutuan dengan mereka, dengan murid-murid Yesus. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bagaimana kita bersekutu dengan mereka? Mereka sudah tidak ada. Ya, ini sebenarnya persekutuan dalam roh. Satu roh, yaitu roh Allah hidup di dalam kita. Seperti apa yang hidup di dalam mereka. Itu sebenarnya. Jadi kita sebenarnya sudah berbeda ketika kita beroleh persekutuan
dengan murid-murid Yesus, dengan Bapa, dengan Yesus Kristus Tuhan kita, kita sudah berbeda. Kita sudah ada di dalam roh, kita adalah roh. Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Kita menjadi bait Allah. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Artinya ketika kita benar-benar hidup di dalam roh, bersekutu dengan roh, bersekutu dengan Bapa, dengan Yesus Kristus, dengan semua anak-anak Tuhan yang lain, persekutuan kita itu di dalam roh. Jadi kesatuan daripada anak-anak Tuhan itu sebenarnya dalam roh. Bukan hanya satu nama denominasi gereja. Bukan hanya kalau harus satu nama gereja baru bersekutu. Bukan, persekutuan itu sebenarnya satu roh. Satu roh. Satu dalam roh Allah. Bersatu. Dan ada tandanya itu saudara. Makanya nanti Yohanes mengatakan bahwa orang yang satu roh itu saling mengasihi. Tidak membenci. Tapi kalau ada membenci, contohnya gereja yang satu ini membenci gereja kami inilah yang ini. Gerejamu itu tidak ini. Nah, itu namanya nggak benar. Maka yang diinginkan Tuhan itu sebenarnya kita harus berada di dalam satu kawanan. Bisa saja kita ada di seluruh dunia ini, di mana-mana, di bagian dunia di mana, tetapi kita satu di dalam roh. Karena kita satu dengan Bapa, satu dengan Yesus Tuhan kita. Kita satu roh. Jadi itu sebenarnya kerinduan daripada Rasul Yohanes, maka ia menuliskan ini supaya kita memperoleh persekutuan dengan Bapa, dengan Yesus, dan dengan semua hamba-hamba Tuhan. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, artinya dari Yesus, dan yang kami sampaikan kepada kamu adalah Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Allah itu adalah terang, tidak ada kegelapan, tidak ada yang tidak baik, tidak ada kejahatan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah berada di dalam Allah, kita akan menjadi terang. Kita ada persekutuan dengan Allah itu. Jadi kita ini sudah terang, tidak ada lagi sisi gelapnya. Sebenarnya itu apanya? Itu sebenarnya tandanya. Tapi kalau kan masih ada sisi gelap kita, ya mari kita buang itu sisi gelap hidup kita ini. Kalau kita masih ingin berbuat kejahatan, maka itu benarnya yang harus kita buang. Karena Allah itu adalah terang. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi itu dia. Jadi artinya kalau masih kita lakukan hal-hal yang jahat, kita hidup di dalam kegelapan, artinya kita berdusta. Jadi walaupun kita contohnya kita pendeta, tapi kita masih ada hal-hal yang bukan kebenaran, bukan melakukan firman. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, tidak sesuai dengan firman. Kita masih melakukan hal-hal yang jahat, sebenarnya itu kita sedang kita ini menipu diri kita, dan kita merasa menipu Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu. Walau kita pun melakukan banyak hal, kita membantu
pelayanan, tetapi masih kita membuat kejahatan, sama seperti Yudas Iskariot, dia ikut Yesus dengan setia 3,5 tahun, tapi dia juga sering melakukan sesuatu, dia mencuri uang karena dia adalah bendahara. Ini berbahaya. Yesus akan mengatakan nanti kepadanya, ini iblis. Itu ada kegelapan. Jadi sebenarnya Allah itu terang. Dia bisa menerangi hidup kita. Dia bisa tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada kegelapan di dalamnya. Ayat 7, tetapi kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang. Jadi kita harus hidup di dalam terang, sama seperti Bapa kita. Makanya kita dikatakan bersekutu dengan Bapa, dengan Allah. Jadi hidup kita hidup di dalam terang, kita juga menjadi terang. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan yang masih melakukan kegelapan, bertobatlah. Jangan menyatakan sebagai hamba Tuhan tetapi masih ada gelapnya, atau lebih besar gelapnya dari terangnya, hanya supaya dilihat orang, oh dia itu adalah rohaniawan, dia memakai jubah, dia memakai jas, pakaian-pakaian rohaniawan, namun hidupnya hidup di dalam kegelapan. Yang ditunjukkan kepada orang-orang adalah hidup yang seperti hidup dalam terang, padahal sebenarnya di belakang dalam kehidupan sehari-hari melakukan kegelapan. Nah, itu sudah tidak benar sebenarnya. Nggak boleh seperti itu. Makanya Yesus mengatakan pada hari penghakiman, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Oh Tuhan, aku sudah berbuat. Aku telah berkhotbah. Aku telah menyembuhkan orang sakit. Aku telah ini dan itu. Nanti pada akhir zaman itu akan ada yang seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Kamu tidak melakukan firman yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi itu sebenarnya yang akan terjadi bagi orang-orang yang hanya berpenampilan sebagai rohaniawan. Dan banyak kita dengar itu bukan sesuatu yang apa sekarang ini banyak kita dengar itu. Hamba-hamba Tuhan yang melakukan kegelapan harus bertobatlah. Ini masanya bertobat. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu. Tuhan akan mengatakan engkau iblis. Engkau tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, sama seperti Yesus, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi ketika kita bersama-sama dengan Yesus, kita telah disucikan oleh darahnya. Darahnya yang tertumpah di kayu salib. Itulah yang menyucikan kita. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kalau kita hanya mengaku-ngaku tidak
tidak berdosa. Padahal kita melakukannya di depan umum, kita bersaksi seperti orang yang suci, yang kudus. Kalau ada orang yang salah sedikit saja dalam gerakan tangan, dalam ini, ketika ia melakukan tata tertib keagamaan, salah sedikit sudah kita ngamuk. Karena kita lebih mementingkan itu daripada kehidupan kita di dalam Tuhan sehari-hari. Hanya ketika ada ibadah atau apa, udah gaya kita, gaya orang yang suci, kudus. Sama seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Hanya nggak cuci tangan saja mereka sudah parah, ngamuk-ngamuk. Aturan-aturan keagamaan yang sebenarnya bukan itu kehendak Tuhan. Yang diinginkan Tuhan itu adalah belas kasihan. Kehidupan sehari-hari kita. Itu yang terpenting di dalam hidup. Sebenarnya yang terpenting itu ya apa yang difirmankan Tuhan. Bukan aturan-aturan keagamaan. Aturan gereja ini, gereja itu, aturan-aturannya. Itu kan dibuat oleh manusia. Bisa saja itu supaya cantik, supaya bagus, supaya ini. Tetapi apa yang menjadi inti pengajaran Tuhan, apa yang menjadi firman perintah Tuhan, seharusnya itu kita lebih utamakan. Intinya itu ada. Jadi itu bisa dipelajari, bisa kita baca dalam Alkitab. Apa sebenarnya keinginan kehendak Allah itu? Apa kehendak Allah itu? Jadi kita jangan menipu diri kita. Kalau memang sekarang, walaupun kita berdosa sekarang, namun kita mau mengaku dosa kita. Di ayat 9 ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, dengan mendengar firman Tuhan ini sekarang ini, kita memang rohaniawan, kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita telah menyampaikan firman Tuhan, kita sudah menyembuhkan orang, sudah kita bernubuat dan banyak hal tentang pelayanan kita sudah lakukan, namun kita masih berdosa. Mari kita mengaku dosa kita. Itu maksudnya ini firman ini. Jangan berlama-lama, jangan sampai Tuhan memberikan keputusan, vonis kepada hidup kita. Kalau kita sudah divonis, kita tidak bisa berubah lagi. Seperti Yudas itu ketika divonis, dia tidak bisa berubah lagi. Malah dia gantung diri. Dia semakin banyak. Itu. Jadi pintu pengampunan itu kalau ditutup, sudah bahaya itu. Gak ada lagi jalan. Jadi sekarang ketika kita mendengar firman Tuhan ini, sebenarnya ketika kita mendengar firman Tuhan ini, marilah kita renungkan itu dan kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan mau mengampuni kita. Jika kamu mengaku dosa, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Yesus, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi itu yang diinginkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan kita itu sabar melihat kita. Kita yang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan juga, kita juga harus belajar firman, belajar untuk melakukan firman supaya hidup kita menjadi terang seperti kehendak Allah. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Artinya kalau kita bergayanya seperti orang munafik, kita anggap sepele saja apa yang telah pernah terjadi dalam hidup kita, kita anggap itu nggak tahunya orang itu. Memang mungkin orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya Dia
Yohanes mengatakan ini, bertobatlah. Sebenarnya maksud Yohanes, bertobatlah. Supaya betul-betul terang. Hidup kita itu benar-benar ada di dalam terang. Bukan dalam kegelapan. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh firman Allah. Kita disucikan, dimurnikan oleh firman Allah. Bagaimana firman bisa menyucikan, membuat kita semakin baik? Kalau kita melakukannya, kalau kita tidak melakukannya, nggak akan terjadi apa-apa. Sebenarnya itu yang diinginkan Tuhan. Ketika firman disampaikan dan kita mendengar itu, dan kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita suci, membuat kita kudus, menjadi berkenan kepada Allah, menjadi terang. Maka kita memperoleh persekutuan dengan Allah. Kita satu dengan Allah. Itulah keinginan Tuhan, itu kerinduan Tuhan Yesus ketika ia berdoa. Ya, di pasal 17 Yohanes 17 itu dia berdoa supaya kita bersatu dengan Allah. Dia mengatakan itu supaya kita memiliki persekutuan dengan Dia, kita satu dalam roh, sehingga kita menjadi terang, sama seperti Yesus. Yesus adalah terang manusia yang menerangi kehidupan di dalam kehidupan kita. Kalau di rumah kita menerangi segenap orang yang ada di dalam rumah. Keluarga kita menjadi terang. Di dalam lingkungan kita menjadi terang. Sehingga orang boleh melihat ada Yesus dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang menjadi teladan. Dan orang akan bertanya, kenapa dia seperti itu? Jadi kita tidak perlu harus menyampaikan firman kepada orang, tetapi orang akan melihat kita berbeda dengan orang yang lain. Kita memiliki terang yang ajaib. Jadi hidup sebagai orang yang percaya itu adalah hidup yang berbeda dengan dunia. Jadi ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, sudah menjadi anak-anak Allah, kita harus memiliki gaya hidup terang, menjadi terang. Ya, menjadi terang. Menjadi teladan. Memiliki buah kehidupan. Banyak orang Kristen saat ini, itu adalah anugerah. Bukan karena perbuatan, artinya buat saya jahat saja tetap selamat. Itu enggak. Buktinya itu Yudas Iskariot. Ada buktinya langsung itu. Makanya memang contoh yang real itu sudah ada. Dia 3,5 tahun, dia sudah melayani juga. Yang menjadi anugerah itu artinya Allah datang ke dalam dunia. Dia mengambil rupa manusia, itu anugerah. Nggak bisa kita buat jadi manusia dulu. Kalau itu kita usahakan nggak akan mungkin. Tetapi anugerah itu Allah sendiri datang karena kasihnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Jadi itu sebenarnya maksudnya. Bagaimana kita memiliki hidup yang kekal itu ketika kita menjadi pengikut Yesus yang benar, menuruti firman-Nya. Makanya Yesus mengatakan, domba-dombaku adalah orang-orang yang mendengar suaraku. Dan aku kenal mereka satu persatu ketika aku memanggil namanya. Jadi ada hubungan intim antara kita dengan Allah. Ketika ia menyampaikan firman-Nya, kita menuruti. Maka Yesus mengatakan, orang yang mengasihi aku adalah orang yang menuruti apa saja yang sudah kusampaikan. Kalau hanya biasa-biasa saja pun kita tidak lakukan. Contohnya, jangan kau rusak tubuhmu. Tubuhmu adalah bait Allah.
kita masukkan semua yang nggak benar dalam tubuh kita ini. Kita pikirkan hal-hal yang mengotori kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah, menjadi baik Allah? Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita menolaknya. Padahal itu adalah firman. Jadi Yesus mengatakan, siapa yang mengasihi aku adalah mereka yang menuruti firman-Ku. Jadi begitu kita melakukan firman Tuhan, kita mendengar, kita merenungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah tandanya bahwa kita itu mengasihi Yesus. Banyak orang mengatakan, udah banyak sekarang, bukan hanya dari agama Kristen, mengatakan bahwa mereka mengasihi Yesus, tapi mereka tidak melakukan. Ya sama saja, tidak ada gunanya itu, hanya pengakuan pribadi. Kami mengasihi Yesus, kami mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu, mengasihi Yesus itu melakukan segala firman Tuhan. Yang disampaikan Tuhan itu mereka harus lakukan. Jangan kita membenci orang lain yang kita tidak mengasihi. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebenarnya. Dan itu sebenarnya sudah di dalam itu, di dalam kedua ayat itu. Sudah tercakup semua itu. Apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita sudah masuk di dalam itu, maka kita bisa. Itulah yang sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Tapi kalau kita belajar membenci orang lain, itu nggak benar. Jadi banyak orang sekarang saya dengar itu, kami pengikut Yesus, kami bersunat, kami begini begitulah. Tidak seperti itu. Yesus bukan itu yang dikehendaki, bukan jasmaniahnya, tapi rohaniahnya. Cara hidup yang benar di hadapan Allah itu. Bukan agamawinya, tetapi ketuhanannya. Hidup di dalam roh. Firman Tuhan berkata, orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Ada bukti-buktinya. Dia hidup oleh iman. Keluar daripada hidup dari kekhawatiran. Banyak orang karena kekhawatiran hidupnya, dia melakukan banyak hal yang menipu, yang berbohong, supaya dia katanya bisa hidup lebih lama, lebih banyak, menjadi stoknya. Tidak seperti itu, karena Yesus telah mengajari kita bahwa kita hidup oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan itu, maka kita hidup oleh percaya kepada Tuhan, bukan oleh benda-benda yang ada di sekeliling kita. Banyak orang yang sudah berpengharapan dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Harta bendanya dipikirnya itu bisa menambah kehidupannya. Yesus mengatakan, apapun yang kamu dapat itu tidak akan bisa menambah sejengkal dari jalan hidupnya. Sejengkal saja nggak bisa. Tidak bisa menambahnya sejengkal begini. Contohnya sudah hampir mati lah di ICU. Dia punya harta banyak, dia punya semuanya, mungkin triliunan uangnya. Dia tidak bisa nambah itu sejengkal, kata Yesus. Jadi kita hidup itu karena ada firman yang hidup di dalam hidup kita sebenarnya. Ada hidup yang kekal.
Yesus yang memberikan hidup ini. Tuhan Yesuslah yang memberikan kehidupan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi yang menjadikan kita hidup itu adalah firman yang hidup. Bukan yang lain, bukan harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki itu tidak akan menjamin kehidupan kita. Memang bagus ada uang itu. Harta itu bagus ada. Namun janganlah berpengharapan ke situ. Berpengharapanlah kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan. Karena Dialah kita hidup. Maka apa yang kita nyanyikan tadi bukan kekuatanku. Bukan karena kekuatan kita hidup. Tetapi karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan kita boleh hidup. Kalau kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi bukan kekuatan kita. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar bisa kita pahami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberikan penjelasan yang lebih dalam kepada kita semua, supaya kita boleh hidup oleh iman percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat perkataan tadi itu, ketika kita mengatakan kita ada di dalam Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah menjadi terang, dan tidak ada kegelapan dalam hidup kita ini. Tetapi kalau memang masih ada, kita harus perbandingkan dengan firman Tuhan. Apakah kita dalam terang atau dalam kegelapan? Yang menjadi ukurannya adalah firman. Ya, kalau kita merasa ada kegelapan dalam hidup kita, mari kita buang itu kegelapan. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita akui itu ada di dalam hidup kita supaya kita dilepaskan. Makanya dikatakan tadi, barang siapa mengaku dosanya, Allah adalah setia dan adil. Artinya ketika kita mengakuinya, banyak orang menganggap enteng, nggak ada itu nanti akan terhapus sendiri. Tidak, kita harus akui di hadapan Tuhan semua perbuatan kita yang gelap, maka kita akan dilepaskan dari kegelapan itu. Karena Tuhan tahu hati kita yang sebenarnya. Kalau hanya mengaku dengan bibir saja kita udah tidak akan, itu tidak bisa. Jadi sebenarnya itu harus keluar dari dalam hati kita yang dalam. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita sudah melakukan, ya Tuhan, aku sudah melakukan ini Tuhan. Tolong aku, ampunilah aku Tuhan. Berikan kepadaku kekuatan supaya aku bisa keluar daripada kegelapan ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang sangat baik. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang telah Engkau katakan, bahwa Engkau mengasihi kami semua, bila itu benar-benar terjadi dalam hidup kami. Bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang masih berada di dalam ketidakbenaran, di dalam kegelapan, dan dia sulit untuk keluar dari situ. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ketika ia mengaku dosanya di hadapan-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kepadanya kelegaan. Engkau berikan kelepasan yang Allah. Karena hanya Engkaulah yang empunya. Karena hanya Engkaulah yang dapat mengampuni dosa, ya Tuhan. Engkaulah Bapa yang baik.
Engkau Tuhan yang baik. Engkau kekasih jiwa kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Hamba-hambamu yang telah melayani begitu lama, namun masih berada di dalam gelap ya Tuhan, kami mohon padamu Tuhan. Biar Engkau sadarkan mereka juga ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati setiap orang, setiap kami ini Tuhan. Supaya kami diubahkan menjadi baru. Supaya hidup kami yang lama tidak lagi kami hidupkan sekarang. Tidak lagi kami hidupi sekarang, tetapi apa yang kami hidup ya Tuhan, yaitu hidup dalam Anak Allah. Sehingga kami bisa berkata, ya Allah kami, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalamku. Biarlah itu yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Supaya kami benar-benar menjadi terang dalam kehidupan ini. Di dalam rumah tangga kami. Di lingkungan kami berada, dimanapun kami berada, Tuhan kami menjadi terang ya Allah. Kuatkan kami Tuhan, karena itu bukan kekuatan kami, tapi adalah anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.